Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tujuan kebijakan perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Cekidot. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah peraturan yang mengontrol, menjelaskan, dan memberikan koridor tentang cara suatu negara melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Peraturan tersebut umumnya berupa perundang-undangan khusus atau instruksi pemerintahan lainnya yang sepadan. 2. Kebijakan ini mengatur jumlah serta jalur perdagangan dengan negara-negara yang berbeda di dunia. Setiap negara tentu memiliki kebijakan dagang internasionalnya sendiri. Misalnya di Indonesia, secara umum kebijakan ini diatur oleh Kementerian Perdagangan dan disahkan oleh Presiden-Presiden. 3. Kebijakan perdagangan internasional juga dapat berarti peraturan dan tata cara perdagangan antar negara yang merujuk pada ketetapan yang disahkan oleh Lembaga Perdagangan Internasional. Kedua lembaga tersebut adalah WTO, World Trade Organization, dan IMF, International Monetary Fund. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan perdagangan internasional. Setelah kamu mengetahui pengertiannya, mari kita memahami tujuan kebijakan perdagangan internasional. Sebelumnya, kamu harus tahu ada dua jenis perdagangan internasional di dunia, yaitu yang pertama ada free trade dan yang kedua ada protective trade. Free trade adalah perdagangan di mana pemerintahan tidak banyak ikut campur. Semua diserahkan pada mekanisme pasar. Jenis kebijakan ini dikenal juga dengan istilah pasar bebas. Sebaliknya, protective trade adalah kondisi di mana pemerintahan mengatur setiap aspek perdagangan internasional. Mereka mulai dari mengatur bea masuk, ekspor impor, jenis dan jumlah barang yang diperdagangkan, serta berbagai perangkat lainnya. Jenis apapun yang dijalankan sebuah negara selalu memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan kebijakan perdagangan internasional suatu negara adalah yang pertama, negara mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya, agar negara tersebut mendapatkan keuntungan tanpa merugikan negara lain. Yang kedua, memajukan industri dan perdagangan dan di dalam negeri dan mempermudah jalannya mereka memasuki pasar global, menyebabkan ekspor dan impor agar anggaran belanja negara terpenuhi. Yang ketiga ada mengumpulkan devisa negara yang berasal dari penjualan atau ekspor, melindungi industri dan perdagangan di dalam negeri, terutama industri kecil. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kebijakan internasional. Contoh kebijakan internasional yang salah satunya adalah 1. Pembatasan impor gula dan beras untuk meningkatkan produksi gula dan beras dalam negeri. Yang kedua, menaikkan biaya impor produk-produk tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga, melarang masuknya beberapa jenis barang dari negara lain karena dapat merugikan, seperti barang bekas dari Singapura. Yang keempat, melarang ekspor barang-barang tertentu agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu. Yang kelima, mempermudah pengurusan dokumen fiskal bagi produk-produk kreatif yang kena menembus pasar ekspor. Ketujuh, memberikan subsidi bagi barang-barang tertentu karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti vaksin atau hal yang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional di atas telah disinggung bahwa kebijakan perdagangan suatu negara merujuk pada peraturan perdagangan internasional.
yang ditetapkan oleh WTO dan IMF. Kedua lembaga tersebut telah merumuskan sejumlah peraturan tentang perdagangan internasional. Sebenarnya, tidak semua negara dunia bergabung dengan kedua atau salah satu dari organisasi ini, sementara bagi negara-negara yang bergabung kebijakan dagang internasional, mereka tidak boleh bertentangan dengan peraturan WTO dan IMF. Anggota kedua badan internasional tersebut akan mendapatkan beberapa manfaat kebijakan perdagangan internasional. Seperti yang pertama, yaitu ada kemudahan saat menjalin perdagangan dengan negara lain. Dan yang kedua, yaitu ada mendapatkan bantuan moneter untuk memajukan perdagangan internasionalnya, baik dari lembaga tersebut maupun dari salah satu anggotanya. Yang ketiga, ada masyarakat di negara tersebut dapat terpapar produk yang tidak ada di negara mereka, sehingga lebih banyak pilihan produk untuk dikonsumsi. Don't